Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Liandari. Saya Nadela Sulistyo. Saya Yogi. Saya Ilham Rahayu. Saya Kartika Kriyanti. Kita akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran agregat. Sebelum kita menjelaskan kurva yang ada, kita harus tahu dulu tuh permintaan agregat adalah jumlah seluruh permintaan barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara pada tingkat tertentu, atau bisa disebut dengan kumpulan permintaan secara keseluruhan dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah di suatu negara. Rumus permintaan agregat yaitu dengan menggunakan rumus gross domestic product, di mana yang digunakan adalah pendekatan pengeluaran, di mana gross domestic product sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Alasan mengapa kurva permintaan agregat berbentuk downward sloping atau dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu ada 3 alasan. Yang pertama ada efek Pigou atau bisa disebut dengan efek kekayaan, yang kedua efek Keynes atau bisa disebut dengan efek suku bunga, yang ketiga efek Mundell dan Fleming atau bisa disebut dengan efek nilai tukar mata uang. Efek kekayaan yaitu efek di mana ketika tingkat harga turun, maka nilai uang akan naik. Ketika nilai uang naik, maka daya beli masyarakat akan naik karena masyarakat akan merasa lebih kaya dan barang-barang akan merasa lebih murah. Ketika daya beli masyarakat bertambah, maka pengeluaran juga akan bertambah dan itu akan mempengaruhi pendapatan nasional juga akan bertambah. Dan sebaliknya, ketika tingkat harga naik, maka nilai uang akan turun. Ketika nilai uang turun, maka daya beli masyarakat akan turun. Kenapa? Karena masyarakat akan cenderung lebih merasa barang itu terlihat mahal. Dan ketika barang terlihat mahal, daya beli masyarakat turun, maka pengeluaran masyarakat juga turun. Dan itu akan mempengaruhi pendapatan nasional juga ikut menurun. Efek suku bunga atau efek Keynes adalah keadaan di mana inflasi atau tingkat harga turun. Ketika inflasi turun, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Kira-kira kenapa sih Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga? Jadi alasan Bank Indonesia menurunkan suku bunga yaitu untuk menarik para investor agar berinvestasi. Ketika investasi naik, maka daya beli masyarakat pun ikut naik. Daya beli masyarakat naik, maka menyebabkan kuantitas permintaan ikut naik. Dan itu akan meningkatkan pendapatan nasional. Efek nilai tukar mata uang atau biasa disebut dengan efek Mundell dan Fleming yaitu keadaan di mana tingkat harga turun, maka Bank Indonesia akan menurunkan overnight rate. Overnight rate yaitu suku bunga pinjam antar bank per hari atau per malam. Jika overnight rate menurun, maka suku bunga keseluruhan akan turun. Maka terjadi suku bunga domestik akan terlihat lebih rendah daripada suku bunga di luar negeri dan akan memicu investasi dari luar negeri meningkat. Karena suku bunga di Indonesia kecil, maka orang luar akan meminjam uang di Indonesia dan akan investasi di Indonesia juga. Ini akan menyebabkan suplai rupiah meningkat karena banyak investasi dari orang luar dengan menggunakan rupiah di dalam pasar nilai tukar uang. Maka akan menyebabkan penurunan atau depresiasi pada nilai mata uang rupiah karena banyaknya jumlah rupiah di pasar. Jika nilai mata uang rupiah menurun, maka barang akan kelihatan lebih murah bagi orang luar dan menyebabkan ekspor meningkat, sehingga permintaan dan pendapatan nasional akan meningkat juga. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat ada 8. Pertama, ekspektasi konsumen terhadap pendapatan di masa depan. Pada saat konsumen berekspektasi bahwa pendapatan akan meningkat di masa depan, mereka akan cenderung meningkatkan jumlah konsumsinya. Akibat tingkat konsumsi akan meningkat dan kurva agregat akan bergeser ke kanan. 2. Kekayaan konsumen. Ketika kekayaan berupa aset naik, konsumen akan cenderung meningkatkan pengeluaran mereka. Hal ini akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. 3. Ekspektasi bisnis. Pada masa resesi, di dunia bisnis akan menunda investasi modal mereka karena ekspektasi yang rendah terhadap probabilitas di masa depan. Akibatnya permintaan akan menurun. Sebaliknya saat kondisi ekonomi mengalami ekspansi, maka permintaan akan meningkat. 4. Pemanfaatan kapasitas. Ketika produksi perusahaan mendekati kapasitas penuh, mereka perlu untuk memperluas produksinya. Oleh karena itu, mereka akan berinvestasi dalam modal fisik baru. Peningkatan investasi menggeser kurva ke kanan. Sebaliknya, saat terjadi kelebihan kapasitas produksi, maka perusahaan memiliki sedikit insentif untuk berinvestasi di properti, misalnya pabrik atau peralatan baru. 5. Kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka.
Kebijakan moneter ekspansif atau longgar akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang kemudian akan mendorong turunnya suku bunga. Turunnya suku bunga pada gilirannya akan menaikkan tingkat konsumsi, terutama konsumsi barang kredit dan tingkat investasi, sehingga akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. 6. Pemerintah mampu untuk mempengaruhi pemerintahan agregat dengan cara mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Misalnya, dengan memotong tarif pajak, maka pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak akan berkurang. Akibatnya, uang yang terjadi akan dialokasikan untuk membayar pajak, kemungkinan bisa digunakan untuk pembelian barang dan jasa. 7. Kurs. Depresiasi nilai mata uang domestik akan menyebabkan permintaan dari luar negeri sehingga memicu naiknya nilai ekspor dan sebaliknya akan menurunkan nilai ekspor. Sedangkan ketika kurs domestik meningkat, maka akan terjadi penurunan ekspor dan peningkatan impor. 8. Pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global akan mendorong banyak permintaan barang dan jasa dalam negeri sehingga meningkatkan ekspor. Sebaliknya, ketika ekonomi global melemah, ekspor juga akan cenderung tertekan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran agregat. Sebelum kita menganalisa kurva di samping, kita harus tahu penawaran agregat itu apa. Nah, penawaran agregat adalah jumlah total dari barang dan jasa yang diproduksi atau dijual pada berbagai tingkat harga yang ada di dalam sebuah negara. Dengan kata lain, penawaran agregat adalah nilai total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian dalam sebuah negara. Ekonomi membagi penawaran agregat ke dalam 3 kategori berdasarkan bagaimana masing-masing berperilaku dalam menanggapi perubahan tingkat harga. Yang pertama, penawaran agregat jangka sangat pendek atau FRAS. Yang kedua, penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Yang ketiga, penawaran agregat jangka panjang atau LRAS. Nah, dalam jangka sangat pendek, kurva penawaran agregat adalah garis horizontal. Itu menunjukkan elastis sempurna di mana harga dan biaya adalah tetap. Perusahaan menyesuaikan output tanpa meningkatkan biaya karena memiliki kapasitas yang menganggur. Kemudian, dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas, sehingga tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Sebaliknya, tingkat harga yang lebih rendah mendorong penurunan output agregat. Perubahan tingkat harga mengakibatkan output agregat bergerak di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva ke kanan atau ke kiri. Kemudian, penawaran agregat jangka panjang mewakili output potensial perekonomian atau PDB potensial. Tidak seperti penawaran agregat dalam jangka pendek, ekonomi mengasumsikan semua biaya input adalah variabel dalam jangka panjang, sehingga mereka berubah menyesuaikan secara proporsional dengan perubahan dalam output agregat. Misalnya ketika output agregat meningkat, semua biaya meningkat, dan sebaliknya, ketika output agregat turun, semua biaya juga turun. Saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran agregat. Kenapa kurva seperti gambar di samping bisa berbentuk seperti itu? Karena penawaran agregat membentuk 3 bagian yang berbeda. Bagian pertama A diwakili oleh kurva penawaran agregat jangka sangat pendek yang horizontal. Pada bagian kedua B diwakili oleh kurva penawaran agregat jangka pendek yang miring ke atas. Pada bagian ketiga C diwakili oleh kurva penawaran agregat jangka panjang yang vertikal. Sehingga jika digabungkan atau dikombinasikan, kurva tersebut akan membentuk kurva model Keynesian. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, harga input yang lebih tinggi seperti bahan baku dan energi meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin keuntungan. Sebagai hasilnya, output agregat turun karena bisnis memangkas produksi menyebabkan kurva SRAS bergeser ke sebelah kiri. Sebaliknya, penurunan harga input menyebabkan kurva SRAS bergeser ke sebelah kanan. 2. Upah nominal. Seperti harga input, perubahan upah nominal akan menggeser kurva SRAS. Upah nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan menggeser kurva SRAS ke kiri. Sedangkan upah nominal yang lebih rendah menggeser kurva SRAS ke kanan. Yang ketiga, ekspektasi harga output di masa depan. Ketika harga di masa depan naik, produsen akan meningkatkan penawaran untuk mengisi persediaan dan mengantisipasi margin laba yang lebih tinggi. Akibatnya, kurva SRAS bergeser ke kanan. Tapi sebaliknya, jika harga output di masa depan turun, produsen akan memangkas produksi dan dengan demikian kurva SRAS bergeser ke kiri. Keempat, pajak bisnis. Kurva SRAS bergeser ke kanan ketika pemerintah memotong pajak bisnis.
Pajak yang lebih rendah mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan, tapi sebaliknya, kenaikan pajak menggeser biaya produksi ke sebelah kiri. Dan yang kelima, subsidi pemerintah. Subsidi bekerja secara terbalik dibandingkan pajak. Kenaikan subsidi menurunkan biaya produksi, mendorong bisnis meningkatkan output dan menggeser kurva SRAS ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah memangkas atau mencabut subsidi, biaya produksi meningkat dan menggeser kurva SRAS ke sebelah kiri. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang ada 5. Yang pertama, pasokan tenaga kerja meningkat. Pasokan tenaga kerja meningkat memungkinkan banyak orang menghasilkan output. Yang kedua, modal manusia membaik. Modal manusia membaik mengarah pada tenaga kerja yang lebih berkualitas. 3. Sumber daya alam lebih banyak tersedia. Lebih banyaknya sumber daya alam yang tersedia menyebabkan input untuk diolah menjadi output. Yang keempat, modal fisik meningkat. Memungkinkan perekonomian lebih produktif daripada ketika mengandalkan tenaga kerja. Yang kelima, teknologi lebih maju, memperbaiki kualitas dan produktivitas modal fisik dan modal manusia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.